Yo, Prince Burwas here. Nggak usah pakai intro-introan lah. Gua mau ngomong singkat to the point aja. Mungkin gua bakal bahas satu atau dua kasus di sini lagi yang menurut gua ini udah basi sih menurut gua karena udah kasus lama, tapi ya mungkin kasus ini cocok buat dibacotin. Jadi selamat datang dibahas saja. Kita akan bahas kasus-kasus lagi. Seperti yang kalian lihat di judulnya itu, gua sekarang bakal bahas soal kasus Anjay yang sempat heboh sama si Lutfi. Ya kenapa gua baru mau bahas sekarang, karena gua nunggu gimana kelanjutan kasusnya. Gua juga males mau bahas kasus itu setengah-setengah. Gua juga udah baca apa sih namanya itu, makalah, bukan makalah sih, kayak surat edarannya soal kasus soal kata anjay, larangan kata anjaynya itu. Ya seperti biasa gua mau memposisikan diri gua di tengah-tengah aja lah. Setelah yang gua baca perihal kasus Anjay, dia mengatakan bahwa kalau dia itu peduli sama moral bangsa. Ya dimana itu bagus, menurut gua dimana itu bagus, di luar dari screenshotan dia yang like link bokep, itu bagus. Karena ya menurut gua sejelek-jeleknya orang juga harus punya sisi baik. Setelah gua baca suratnya itu, dia menegaskan kalau kata anjay itu kita bakal bisa kena pidana karena kata anjay itu kalau ada orang yang merasa tersinggung dengan kata anjay itu. Saat kita menggunakan kata anjay, ada teman kita tersinggung misalnya, itu kita bakal bisa dikenakan pidana, hukum pidana. Karena ya balik lagi, mungkin itu masuk ke pasal karet pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan kan. Gua sempet ngomong kalau lu mau bahas soal sakit hati, lu mau bahas soal ketersinggungan orang sama apa yang lu omongin, lu ngomong halus saja juga bisa orang tersinggung anjing. Jangankan soal kata anjay, lu ngomong kata binatang, kalau semua nama binatang lah, semua nama binatang, kalau orangnya itu udah tersinggung ya tersinggung. Kalau emang niat lu menghujat, ya lu bisa gunain kata apapun untuk menghujat, bahkan kata sehalus apapun buat ngeremehin gitu. Kita samain ke benda, misalnya garpu kita pakai buat apa? Kalau orang normal pakainya buat makan, ya itu yang benernya kita pakai buat makan. Tapi kalau diposisikan ke hal yang salah, kita bisa pakai itu buat bacok orang. Kalau itu mau gua samain sama kata-kata, ya balik lagi ke individualnya. Dia itu bisa menempatkan posisi atau enggak, dia bisa mempergunakan kata-kata itu atau enggak. Lu bilang biar anak-anak itu nggak terbiasa pakai kata anjay, gini loh, kalau lu nggak menjelaskan kata anjay itu sebenarnya konotasinya itu bisa dipakai kayak gimana, biarpun lu bilang kata anjay itu adalah multitafsir, tapi ya lu tau lah, anak-anak lihat adegan orang ciuman, lu suruh anak lu tutup mata, dia pasti penasaran anjing, apalagi soal omongan, soal yang dia bilang IG-nya dilihat oleh banyak orang yang apa sih namanya, yang merasa diedukasi sama kontennya dia. Sebenarnya berapa sih, 70 juta atau berapa sih yang dia bilang itu. Orang yang lihat IG lu itu, orang yang datengin IG lu itu bukan sepenuhnya datengin IG lu itu karena dia merasa dia itu dibantu omongannya, bukan karena dia itu merasa teredukasi. Tapi mungkin banyak juga yang kesel, dan itu lu insight-nya itu lu screen capture, terus lu kasih ke highlight-nya itu highlight endorse. Nah dari situ juga udah ketebak lu mau ngumpulin audience buat cari endorsan. Ya kalau lu ngebantah omongan-omongan orang dengan gua ada niat baik, dengan gua punya follower segini, gua punya masa segini, gua bisa kasih wawasan kayak gini, entah mereka mau suka mau enggak, itu ya kita juga nggak bisa paksain. Oke, paham kalau mau main lu itu mau main di angka, paham gua. Cuma ya gimana ya, lu nggak bisa ngelarang orang buat berbicara. Sama kayak lu sekarang, lu mau angkat bicara soal soal kata anjay yang lu merasa nggak nyaman, dimana di sana ya emang lu nggak nyaman sama kata anjay itu karena lu takut sama moral bangsa. Dan ya orang-orang juga berhak buat
angkat suara soal apa yang lu sampaikan gitu loh. Lu nggak bisa ngelarang, contohnya kayak gua yang nggak punya power, atau netizen lain yang nggak punya power segede lu buat bicara. Nggak bisa. Kita bebas berpendapat, kita bebas berkomentar. Cuma balik lagi ke individualnya bisa berkomentar nggak, individualnya bisa nyari solusi buat perkaranya itu nggak. Hal yang dia omongin di podcastnya Om Deddy itu menurut gua sih nggak, kayak gimana ya, gua nggak nemu jalan keluar sih, gua nggak nemu solusi apa-apa soal yang dia omongin di podcast. Yang gua temuin di podcast itu ya sesuai yang sama yang gua denger itu cuma self defense. Dia cuma mau mempertahankan dirinya, mempertahankan statement yang udah dia buat gitu. Dia udah tahu kalau dia itu salah, cuma dia masih berusaha bilang kalau dia itu bener. Makanya gua bisa bilang dia itu nggak ada ngasih jalan keluar sama sekali. Dan gua sempet lihat waktu ini dia udah sempet buat gini kan, buat klarifikasi. Anjing, cari sensasi, habis itu klarifikasi. Mantap, ini gua mau pansos dikit lah sekalian anjing. Dia buat klarifikasi sambil nangis-nangis. Sempet bilang kalau dia itu gak bakal ngelanjutin kasus Anjay. Cuma berita yang gua denger lagi, dia melayangkan kasus lanjutan untuk kata-kata yang lain. Bangsat kan anjing. Gua belum tahu itu bener atau enggak, tapi menurut gua setelah apa yang dia lalui di kasus Anjay ini, emang dia bakal masih berani gugat kata lain anjing. Sekalian aja semuanya nggak bisa diomongin, jarit langsung bibir kita semua anjing. Bener, soalnya sifatnya itu subjektif, nggak ada yang pasti. Lu mau bisa dikatain bener, lu mau bisa dikatain salah, yang mana bisa dibilang baik, yang mana bisa dibilang enggak, itu subjektif anjir, tergantung cara pandang lu aja. Dan ada satu kasus lagi soal apa namanya itu, soal gugatan live streaming anjing. Soal gugatan live streaming, mereka juga sempat ngomong kan di podcastnya Om Deddy juga. Kenapa ya kalau ujung-ujungnya yang kontroversi itu mentok-mentok lu cuma jadi bintang tamu di podcastnya Om Deddy. Heran gua. Soal live streaming yang bisa dipidana itu, yang mereka bilang untuk di YouTube, untuk di Instagram, itu mereka kan bilang yang perlu izin itu bukan orang yang live streaming, tapi platform dimana dia bakal live streaming. Dimana platformnya itu perlu izin, pasti bakal ada peraturan-peraturan yang bakal ngikat. Dan ya lu bisa lihat sekarang aja lah gimana konten di YouTube, gimana live streaming di YouTube dengan peraturan-peraturan yang udah dibuat di YouTube tanpa perizinan yang mereka bilang. Dan kalau itu ada izin baru dan ada peraturan baru, gimana mereka mau bisa bilang mereka tidak membatasi sang kreator itu berkarya? Kita yang platform YouTube yang dibilang itu, yang mereka bilang nggak ada perizinan untuk melakukan live streaming, apalah itu, izin pokoknya tentang peraturan sesuai sama acara TV lah, peraturan kayak gitu. Itu ya kita kayak gini aja, lu kadang bahasa kasar video gua bisa di take down anjing. Bener, gua udah sering video gua kena gugatan kayak gitu. Itu belum ada perizinan sesuai sama mereka bilang, apalagi kalau udah ada perizinan. Ada lagi bahkan ngecover lagu tanpa izin, itu bakal kena denda. Lu lihat channel gua, ada playlist cover song, itu berapa cover anjir. Itu baru gua, yang belum naik itu baru gua. Coba kalau lu bayangin orang-orang yang emang gede karena cover lagu. Bangsat modar anjir. Kalau mau ngebunuh ya bilang anjing. Gua udah nggak tahu mau ngomong apa anjir, bener kesel gua. Apalagi soal cover itu kan, cover lagu. Soalnya lu nge-email aja bisa nggak dibales anjir buat minta izin, gimana lu mau ini? Denger kata-kata gua, nggak semua musisi yang punya karya itu humble. Oke, mungkin sekian dulu video dari gua, bacot singkat ini aja di konten bahas saja. Kalau kalian suka silahkan di like, kalau kalian nggak suka silahkan dislike. I don't give a fuck.
bitch. Thank you so much for watching. Terkenallah karena karyamu, bukan sensasimu, bitches. See you next video. Peace out.